Ya, sekarang kan lagi ada di persimpangan jalan, ya. Kalau saya percaya kebutuhan orang akan informasi dan hiburan itu tetap ada. Cuman orang memilih platform yang lebih nyaman untuk dia konsumsi. Nah, ketika dia memilih platform yang lebih nyaman, pasti karena kita juga regenerasinya sekarang udah anak-anak baru, anak-anak muda segala macam, semakin berkurang peminat media-media lama dan mereka beralih ke media-media baru. Jadi perkembangan media memang disesuaikan dengan pasarnya. Kalau pasarnya udah nggak ada lagi media-media lama, pasti media lama itu akan berhenti dengan sendirinya. Dia akan mencari bentuk ke platform-platform yang baru yang lebih banyak diminati pastinya gitu loh. Itu sih. Ya, yang jelas kan sekarang industri medianya lagi berubah. Karena industri medianya sedang berubah, berarti yang kita ajarkan ke mahasiswa juga harus berubah, ya kan? Tadinya kan media itu satu arah. Yang paling kerasa berubahnya adalah karena media itu tadinya satu arah, sekarang siapapun bisa punya media, siapapun bisa membuat konten dan mendistribusikan konten. Berarti kan yang kita ajarkan udah beda banget. Kalau dulu kita mengajarkan mungkin orang bisa supaya jadi karyawan atau orang yang bekerja di perusahaan media. Tapi kalau sekarang enggak, ya kan, dia harus bisa membuat sendiri, dia harus bisa menjadi konten kreator, dia harus bisa mandiri juga gitu loh, ya kan. Apalagi semua orang sekarang bisa melakukan hal yang sama. Kalau kita nggak memberikan nilai lebih gitu ya, apa bedanya dengan tamatan SMK dengan orang konten kreator yang nggak sekolah juga gitu loh. Jadi rasanya itu sih tantangan terbesarnya. Mungkin kalau saya dan orang-orang yang lama di media, kita bekerja di keahlian yang satu, yang tunggal. Misalnya jadi reporter, ya reporter aja. Tapi kalau sekarang mereka yang bekerja di media itu harus multitasking. Nah, kalau kita nggak mengajarkan, menyiapkan mahasiswa kita, ya misalnya dia kan harus bisa dengan berbagai macam teknologi, dengan berbagai macam platform dan lain sebagainya gitu loh. Ya kayak misalnya gampangnya aja presenter aja sekarang ada yang pakai AI gitu loh. Nah, kalau kita tidak menyiapkan mereka untuk bisa, ya kan, bekerja dengan teknologi yang seperti itu, ya sama aja kita membunuh masa depan mereka. Ini sebenarnya kan tantangannya adalah kualitas dosen. Apalagi kalau di Maskom itu kan dia industrinya berkejaran gitu loh, ya kan. Jadi program magang itu bukan hanya untuk mahasiswa, tapi dosen juga dicangkok gitu loh. Dosen misalnya di industri selama 6 bulan, mungkin dia nggak setiap hari karena dia harus ngajar juga, tapi ada mungkin seminggu 2 atau 3 hari lah dia belajar di industri gitu ya, supaya dia bisa mengupdate gitu ya, merefresh pengetahuan dia dengan perkembangan industri media yang ada sekarang ini. Itu sih. Sebenarnya sih sama aja sih ya dengan yang dulu gitu loh kan. Kalau di Maskom itu karena ada dua hal ya. Yang pertama, secara isi dia harus kreatif. Jadi konten harus kreatif gitu loh. Kita harus bisa menghasilkan lulusan yang kreatif. Kemudian yang kedua, karena pesan kita itu selalu dibalut ya kan dengan menggunakan teknologi yang selalu berkembang, maka kita harus juga mengajarkan mahasiswa dengan peralatan dengan teknologi yang terus berkembang juga gitu loh. Jadi dua hal ini gitu ya kan, kreativitas di satu sisi harus lebih dipacu lagi, ditingkatkan lagi. Kemudian yang kedua, lebih banyak memperkenalkan mahasiswa kita dengan sistem peralatan yang kalau bisa tidak terlalu jauh jomplang jaraknya dengan yang digunakan oleh industri. Ya, tadi juga lupa bahwa ada soft skill juga yang harus ditingkatkan ya, kemampuan komunikasi, leadership ya kan, manajemen. Kayaknya menurut saya itu jadi satu tantangan sendiri sih. Tapi selalu saya minta mahasiswa saya gitu ya, karena kompetisinya kian ketat, apalagi sekarang dengan berbagai macam penggunaan teknologi terbaru, industri medianya yang juga sedang berubah.
Jangan jangan cuma sekedar cari apa yang diajarkan oleh dosen atau yang ada di, kalau di kita di BINUS Maya. Coba cari di luar itu gitu loh. Ya kan, misalnya teman-teman yang belajar di sini gitu ya sering ke BINUS TV, atau misalnya ada radio, atau ada misalnya bikin-bikin film segala macam, karena itu bisa menambah apa ya, kreativitas kita, bisa menambah soft skill kita, terutama komunikasi, leadership dan lain sebagainya. Dan syukur-syukur punya apa ya, punya portofolio pernah mengerjakan proyek-proyek itu. Jadi kalau menurut saya tantang selalu mahasiswa, jangan hanya cuma kuliah pulang, karena kalau itu nggak ada yang bisa didapat juga. Iya perlu. Sebenarnya sih kalau saya mungkin karena saya ada di dunia itu ya, saya merasa mungkin bukan revolusi sih, tapi mungkin evolusi yang selalu dilakukan. Karena kalau revolusi kita harus menyatukan misalnya jurusan komunikasi dengan IT, karena nanti teknologinya udah digunakan segala macam. Menurut saya juga mungkin nggak perlu seperti itu. Tapi kita secara gradual terus menerus melakukan evolusi gitu loh, perbaikan kurikulum kita, menyesuaikan. Menurut saya itu justru lebih apa ya, lebih mudah juga kita beradaptasi dengan itu gitu loh. Ya, saya sih sarankan selalu harus mengubah ya kan, tapi mungkin dengan evolusi. Sebenarnya kalau untuk peminatan creative communication di BINUS Advokasi ini sebenarnya sangat relevan ya dengan kebutuhan industri saat ini gitu ya, yang kekinian. Karena si creative communication ini tuh mengutamakan konten visual, cepat dan juga kreativitas gitu ya. Nah, program ini tuh sebenarnya membekali si mahasiswa itu dengan keterampilan dalam merencanakan dan juga memproduksi berbagai jenis konten campaign untuk sebuah brand gitu ya, atau perusahaan, termasuk bentukannya kan, kalau ngomongin konten kan banyak ya, bisa teks, bisa gambar, bisa audio, bisa video, bisa audio video bahkan gitu kan. Nah, di sini si mahasiswa juga itu nantinya tuh diajarkan untuk memahami karakteristik target audiensnya tuh seperti apa, strategi komunikasinya itu seperti apa, serta penggunaan media digital seperti media sosial dan juga websitenya itu seperti apa. Di creative communication ini gitu ya, si mahasiswa ini mempelajari seperti contemporary content production gitu. Jadi bagaimana dia membuat sebuah konten gitu ya. Terus juga di sini ada strategic communication for branding gitu. Terus ada creative event planning gitu ya, membuat event. Terus ada advertising, juga social media management gitu ya. Selain itu, program di sini juga apa ya, menawarkan beberapa kesempatan untuk memperkaya diri mereka dengan beberapa keahlian di luar komunikasi seperti program minor gitu. Program minor itu jadi biasanya sih ke anak-anak creative communication, program minor dan juga free elective gitu ya. Jadi si program creative communication ini tuh dia bisa mengambil mata kuliah atau program di luar dari creative communication ini, tapi masih berhubungan, Widi. Gitu ya. Misalnya dia ke apa ya, bisnis manajemen misalnya gitu ya. Di situ misalnya di situ ada mata kuliah ngomongin tentang manajemen strategi branding misalnya gitu. Nah, itu si creative communication tuh bisa ngambil itu yang sama gitu, tapi di luar dari programnya si creative communication gitu. Dan nggak cuma di Bekasi, dia bisa ke Kemanggisan, dia bisa ke Alam Sutra gitu. Pengamatan terhadap program Creative Communication ini sebenarnya menunjukkan bahwa sebenarnya si mahasiswa mengalami perkembangan yang signifikan dalam hal kreativitas dan juga kesiapan mereka dalam memasuki industri media digital. Karena sebenarnya melalui kombinasi pembelajaran teori dan juga praktik yang ada di sini, Windy, serta keterlibatan langsung dengan industri, mahasiswa tuh dilatih untuk menjadi komunikator yang kreatif, kritis, dan juga adaptif
terhadap perubahan teknologi dan juga tren yang ada di industri saat ini gitu ya. Nah, kegiatan seperti produksi konten digital, kalau tadi kan ada mata kuliahnya juga ya, contemporary content production gitu ya. Terus beberapa mata kuliah juga meminta mereka untuk membuat sebuah konten gitu. Terus memanajemen media sosial seperti apa, terus perencanaan acara kreatif. Contoh kan memang ada mata kuliahnya juga event planning gitu ya. Terus mahasiswa juga diajak ke industri-industri untuk visit gitu, melihat secara langsung sehingga mereka memiliki experience, oh ternyata di industri seperti ini ya gitu. Jadi mereka bisa belajar langsung dan juga kita juga mengundang beberapa guest lecture gitu dari industri gitu ya yang benar-benar ahli di bidangnya yang profesional sehingga mereka juga bisa belajar banyak dari sana gitu. Jadi nggak cuma dari internal, dari akademiknya, tapi kita juga bisa belajar langsung dari industrinya seperti apa. Oke, kenapa sih harus memilih Creative Communication? Karena Creative Communication itu adalah satu-satunya program yang ada di BINUS, bahkan yang mungkin ada di kawasan Bekasi gitu ya. Makanya Creative Communication itu adanya di BINUS Bekasi gitu. Mungkin itu satu-satunya yang ada di sini gitu. Jadi mungkin itu teman-teman bisa manfaatkan gitu ya, karena nggak semua itu ada program Creative Communication di luar BINUS gitu ya. Yang kedua, Creative Communication juga mengajarkan yaitu tadi gitu ya beberapa pembelajaran untuk teman-teman bisa membranding gitu ya sebuah perusahaan atau industri atau barang atau jasa gitu ya dengan konten yang menarik gitu sehingga konten ini bisa diterima oleh masyarakat luar. Yang ketiga, fasilitasnya otomatis sudah disiapkan gitu ya untuk para mahasiswa. Di sini juga kita ada Binus TV gitu ya, teman-teman bisa membuat konten gitu di Binus TV dengan peralatan-peralatan yang sudah profesional gitu yang mereka bisa gunakan kapanpun gitu ya, nggak cuma saat mereka pembelajaran di sebuah mata kuliah tapi kapanpun mereka bisa belajar di situ untuk membuat konten karena memang sudah ada wadahnya yaitu di Binus TV-nya itu, dan juga beberapa fasilitas pendukung lainnya yang pastinya akan membuat experience teman-teman belajar nggak cuman sekedar belajar di kampus, tapi teman-teman bisa merasakan langsung seperti apa sih nantinya ketika sudah lulus dari program Creative Communication ini. Kita jalan-jalan juga ke industri, terus kita juga ngundang guest lecture dari industri ke sini gitu. Jadi mendekatkan si mahasiswa ini dengan industri yang sesungguhnya.